Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 7. Mohon izin untuk mempresentasikan hasil dari analisis kami dengan judul Evaluasi Model Regresi Non-Parametrik untuk Prediksi Heating Load dan Cooling Load pada Bangunan dengan Pembanding Model Parametrik. Kelompok kami tersusun dari anggota yang pertama ada saya sendiri, Ilham Diki Darmawan dengan NIM akhir 023, ada Elzandi Irfan Zikra dengan NIM akhir 110, dan ada Putu Angga Kurniawan dengan NIM akhir 098. Baik, kita masuk ke bagian introduction, yang mana sektor bangunan memiliki peran yang sangat penting dalam konsumsi energi global dan menjadi kontributor utama dalam emisi karbon. Prediksi heating load dan cooling load sangat kompleks karena dipengaruhi oleh karakteristik bangunan seperti geometri, luas permukaan, tinggi, dan area kaca dengan tinggi bangunan sebagai faktor yang dominan. Kompleksitas ini membuat regresi linear sederhana kurang memadai sehingga diperlukan metode alternatif seperti spline truncated, kernel, sama Mars. Dan untuk menangkap pola non-linear beban energi bangunan, analisis perbandingan metode regresi ini tidak hanya bermanfaat sebagai secara akademik, tapi juga secara praktis dalam membantu industri konstruksi memberikan estimasi energi yang lebih akurat dan strategi desain bangunan yang lebih efisien. Berikut dataset dan sumber data yang kelompok kami gunakan, yang mana untuk datasetnya terdiri atas 10 variabel, ada relative compactness, ada surface area, ada wall area, roof area, hingga ke cooling load, dan sumber data yang kami gunakan yakni berasal dari Kaggle yang dengan judul Energi Efisiensi Dataset yang tersedia secara publik, di mana di dalamnya terdapat 768 observasi dan 10 variabel. Yang mana untuk fokus penelitian ini yakni sebagai analisis regresi multivariat dengan 8 karakteristik bangunan sebagai variabel independen dan 2 sebagai dependen yakni heating load serta cooling load. Baik, selanjutnya adalah metodologi. Penelitian ini dimulai dari pengolahan dataset yang berisi 768 observasi dengan 8 variabel prediktor dan 2 variabel respon yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tahap pertama adalah preprocessing data. Kami melakukan pengecekan kualitas data terutama missing value dan duplikasi untuk memastikan data sudah bisa masuk ke dalam proses selanjutnya. Selain itu, kami menerapkan standarisasi pada variabel numerik, terutama karena beberapa metode seperti kernel itu sensitif terhadap skala. Untuk variabel kategorik seperti orientasi dan distribusi glazing, variabel ini diperlakukan sebagai numerik discrete, mengikuti representasi data pada dataset. Tahap kedua adalah pembagian data menggunakan skema 80% untuk training dan 20% untuk testing. Data training digunakan untuk membangun model sekaligus melakukan optimasi parameter, sedangkan data testing dipakai sebagai evaluasi akhir untuk mengukur kemampuan generalisasi model. Pada metode spline, parameter seperti jumlah knot dipilih dengan pendekatan generalized cross validation agar kompleksitas model tidak berlebihan. Nah, berikutnya kami membangun beberapa model yang dibandingkan. Pertama, regresi spline truncated. Pada pendekatan ini, hubungan nonlinear dimodelkan menggunakan basis spline kubik dengan derajat 3. Jumlah knot dicoba pada rentang 3 hingga 13 dan dipilih menggunakan GCV. Selain itu, regularisasi Ridge digunakan untuk menjaga kestabilan numerik ketika jumlah basis bertambah. Kedua, regresi spline semi-parametrik. Pada model ini, sebagian variabel dimodelkan secara parametrik agar interpretasinya lebih sederhana. Sedangkan variabel lain dimodelkan dengan fungsi spline untuk menangkap pola non-linear. Ketiga, kernel Ridge Regression. Metode ini menggunakan kernel RBF untuk menangkap pola non-linear secara fleksibel. Karena kernel RBF sangat bergantung pada jarak antar data, maka standarisasi menjadi penting. Parameter utama seperti gamma dan alfa dioptimasi untuk mendapatkan keseimbangan antara fleksibilitas dan generalisasi. Keempat, Mars. Model ini membangun basis secara adaptif menggunakan fungsi hinge sehingga dapat menangkap perubahan pola pada titik-titik tertentu dan memungkinkan interaksi antar variabel. Pada penelitian ini digunakan pengaturan degree sebesar 2. Terakhir, seluruh model dievaluasi pada data testing menggunakan metrik RMSE, MAE, dan R-square, serta diperkuat dengan analisis visual melalui plot aktual versus predicted. Dengan alur ini, kita akan melihat secara objektif metode mana yang paling baik untuk memprediksi heating load dan cooling load sekaligus,
menilai apakah pola hubungan yang terbentuk lebih cocok dimodelkan secara linear atau non-linear. Next. Nah, pada slide ini kita melihat karakteristik data dan gambaran awal pola target. Dari tabel statistika deskriptif, variabel geometri bangunan menunjukkan variasi yang cukup lebar. Misalnya, surface area berada pada rentang 514,5 hingga 808,5 dan overall height sebesar 3,5 hingga 7 yang menandakan desain bangunan dalam dataset cukup beragam. Untuk variabel respon, rata-rata heating load besar 22,3 dengan rentang 6,01 hingga 43,1, sedangkan cooling load berada pada rata-rata 24,6 dengan rentang 10,9 hingga 48,03. Ini menunjukkan kebutuhan energi bangunan sangat bervariasi dan tidak hanya terkonsentrasi pada satu nilai. Pada histogram sisi kanan, distribusi heating dan cooling tidak sepenuhnya simetris dan cenderung membentuk beberapa kelompok nilai. Temuan ini menjadi alasan kuat mengapa pendekatan yang lebih fleksibel seperti spline, kernel, atau Mars perlu diuji, karena pola hubungan fitur terhadap beban energi berpotensi bersifat non-linear dan tidak cukup dijelaskan oleh model linear sederhana. Next. Nah, untuk berikutnya ada EDA dengan heat map dan juga scatter plot. Bisa dilihat bahwa dengan heat map ini bahwa hanya beberapa variabel aja yang memiliki korelasi tinggi seperti antara relative compactness dengan surface area atau dengan root area atau dengan overall height. Namun ada beberapa variabel juga yang tidak memiliki korelasi sama sekali. Contoh orientation, glazing area distribution terhadap misalnya relative compactness, surface area dan yang lain-lain. Bisa dilihat bahwa jika warnanya semakin gelap, ke biru gelap, maka variabel tersebut memiliki korelasi positif, sedangkan merah gelap itu memiliki korelasi yang negatif. Nah, terus juga ada scatter plot. Nah, scatter plot bisa dilihat bahwa variabel RC dan juga heating load misalnya itu juga tersebar, begitu juga dengan surface area dan juga heating load, terus juga ada RC dan cooling load beserta dengan surface area dan cooling loadnya. Nah, ini untuk evaluasi model bisa dilihat bahwa kami menggunakan dua variabel target yaitu heating load dan cooling load dengan 5 metode regresi. Untuk spline truncated ada di RMSE 1,15, R square 0,98 dan MAE 0,85. Begitu juga dengan semi parametrik 1,62, 0,97 dan 1,34. Nah, untuk variabel heating load bisa diketahui bahwa metode Mars itu memiliki performa terbaik yaitu dengan RMSE paling kecil 0,46 dan juga MAE terkecil yaitu 0,35 dengan R square tertinggi yaitu 0,9978 atau mendekati 1. Dan juga untuk cooling load itu juga metode untuk cooling load, ya, itu spline truncated justru memberikan performa terbaik yaitu dengan RMSE terkecil 1,15 dan juga MAE terkecil di 0,85 dan di R square untuk R square-nya di 0,98. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke detail dari regresi spline truncated sendiri, yang mana kami mencoba node dari 3 sampai 13 dan diperoleh ke node paling optimal yang kita pakai adalah dengan GCV yang paling terendah, yakni jumlah node yang 3 gitu. Sehingga didapatkan untuk heating load sendiri, didapatkan R square-nya pada data test sebesar 0,987 dan cooling load sebesar 0,987. Mungkin bisa di next. Ini beberapa grafik yang bisa kelompok kami tampilkan perihal visualisasi dari prediksi dari regresi spline truncated itu sendiri. Yang mana pada dua gambar di atas menampilkan jumlah nodes yang maksimal, yang paling optimal, yakni di angka 3. Selanjutnya untuk grafiknya, grafik GCV versus jumlah nodes, baik itu heating dan cooling, menunjukkan nilai GCV terendah yang ada di 3 nodes, lalu makin naik saat nodes ditambah. Jadi pilihannya terbaik, model yang lebih sederhana, yakni ada di pilihan 3 nodes. Lalu untuk plot prediksi versus aktual memperlihatkan model spline truncated sangat pas untuk heating load, titik dekat garis diagonal.
tetapi lebih menyebar pada cooling load, terutama di nilai yang rentangnya cukup besar, sehingga akurasinya jauh lebih relatif lebih rendah pada rentang atas. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya adalah regresi spline semi parametrik. Nah, pada model regresi ini kita memilih jumlah node menggunakan kriteria GCV untuk menjaga keseimbangan antara akurasi dan kompleksitas model. Dari tabel terlihat bahwa GCV terendah terjadi pada 3 node, baik untuk heating load maupun cooling load. Ketika jumlah node ditambah menjadi 5, 7, hingga 13, nilai GCV justru meningkat, yang mengindikasikan bahwa model yang terlalu kompleks tidak memberikan perbaikan dan berpotensi menurunkan generalisasi. Dengan konfigurasi terbaik tersebut, performa model cukup kuat. Untuk heating load, hasil testing menunjukkan RMSE sekitar 1,62 dengan R-square sebesar 0,97. Sedangkan untuk cooling load, RMSE testing sekitar 2,03 dengan R-square sebesar 0,95. Ini menunjukkan spline spring parametrik mampu menangkap pola nonlinear dengan baik, terutama pada heating load. Next. Nah, slide ini memperkuat pemilihan model pada grafik GCV versus jumlah knot. Tren yang terlihat jelas adalah GCV paling rendah di 3 knot, lalu meningkat saat knot ditambah, sehingga pilihan terbaik adalah model yang lebih sederhana. Pada plot prediksi versus actual, titik-titik untuk heating load cenderung mengikuti garis diagonal, baik pada tren maupun tes, menandakan prediksi cukup presisi dan stabil. Untuk cooling load, pola diagonal tetap terlihat namun sebaran titik lebih besar, terutama pada nilai target yang lebih tinggi. Artinya model masih akurat secara umum, tetapi prediksi cooling load relatif lebih menantang dibanding heating load, terutama pada rentang atas. Next. Nah, regresi kernel digunakan sebagai pendekatan non-parametrik yang memodelkan hubungan secara lokal berdasarkan kedekatan observasi, sehingga cocok untuk pola yang tidak linear. Berdasarkan tabel evaluasi, performa model kernel cukup baik dengan R-square test sekitar 0,94 untuk heating load dan sekitar 0,93 untuk cooling load. Nilai RMSE testing berada pada kisaran 2,56 untuk heating dan 2,54 untuk cooling. Jika dilihat dari plot prediksi versus actual, mayoritas titik berada dekat pada garis diagonal. Namun, terdapat penyebaran yang lebih besar dibanding model spline semi parametrik, terutama pada cooling load. Secara keseluruhan, kernel mampu menangkap non-linearitas, tetapi pada dataset ini akurasinya masih di bawah spline semi parametrik yang memberikan error lebih kecil. Next. Nah, untuk berikutnya ada model Mars. Nah, untuk model Mars ini atau multi adaptive regression spline itu kalau dilihat secara performa itu performanya untuk heating load itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya memberikan performa yang terbaik dengan RMSE terendah. Nah, untuk bisa dilihat untuk trend dan tesnya untuk R-square-nya tidak jauh berbeda, untuk RMS-nya juga jauh berbeda. Ini menandakan bahwa modelnya cenderung stabil. Namun untuk cooling load itu kurang lebih juga sama. Itu untuk trend dan tesnya mungkin ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan heating load. Untuk R-square-nya juga ada perbedaan kurang lebih 1%, dan untuk MAE-nya itu eh, juga perbedaannya di sekitar 0,1 kurang lebih. Namun itu masih cukup bisa dikatakan lebih cukup stabil. Jadi generalisasi modelnya baik dan overfittingnya itu tidak terlihat signifikan. Nah, untuk regresi linear itu juga untuk secara heating load itu memberikan performa yang sudah cukup baik sebenarnya. Untuk RMSE di sedikit lebih tinggi daripada Mars sebelumnya, yaitu di 2,83, dan untuk tesnya juga di 3,2 dengan R-square-nya yang terpaut sekitar 3%. Namun untuk MAE juga terdapat perbedaan yang lumayan di 0,2, namun untuk generalisasi modelnya berarti masih cukup lebih baik. Namun untuk dan juga untuk cooling load itu juga lebih baik daripada si target heating load dengan perbedaan RMSE yang tidak terpaku jauh, begitu juga dengan R-square dan juga MAE-nya. Nah, untuk plot actual versus predicted-nya juga bisa dilihat bahwa prediksinya juga sudah cukup akurat untuk heating load.
di awal-awal sudah mulai mendekati garis diagonal dari modelnya, begitu juga dengan heating load. Nah, untuk heating loadnya agak sedikit lebih tersebar di eh, prediksi-prediksi yang lebih tinggi, namun untuk yang lebih rendah di awal-awal data-data yang cukup kecil ini menandakan bahwa modelnya sudah cukup baik untuk regresi linear. Baik, untuk kesimpulannya dapat kita tarik dari hasil analisis ini. Yang pertama yakni 5 metode regresi, baik itu Mars, Plan Truncated, Plan Semi-Parametric, Kernel, sama Linear, mampu memodelkan hubungan karakteristik bangunan dengan beban energi, namun dengan akurasi yang sangat beragam. Dimulai dari R-square-nya 0,88 hingga 0,99, yang mana Mars memberikan performa terbaik untuk heating load dengan RMSE sebesar 0,4675, MAE sebesar 0,3519, dan R-square-nya 0,9979. Dan untuk Spline Truncated unggul untuk cooling load dengan RMSE 1,8304, MAE-nya 0,85, dan R-square-nya mencapai 0,96. Sehingga dapat disebutkan juga model non-parametrik jauh lebih efektif untuk menangkap pola non-linear dibandingkan dengan regresi linear yang hanya menghasilkan R-square 0,88. Dari segi analisis residual, semua model non-parametrik cukup baik, namun pada beban energi yang tinggi, residual semakin besar, sehingga akurasi menurun untuk bangunan dengan cooling load yang cukup ekstrim. Untuk distribusi data, heating dan cooling load memiliki variasi yang lebar tanpa pola distribusi yang sederhana, sehingga dapat kita artikan kompleksitas prediksi cooling load lebih tinggi dibandingkan dengan heating load itu sendiri. Dan yang terakhir yakni Mars adalah metode yang paling sesuai dengan kemampuan adaptif menangkap non-linearitas dan interaksi antar variabel. Namun tetap perlu optimasi lebih lanjut untuk prediksi beban energi yang jauh lebih ekstrim nantinya. Baik, berikut merupakan job desk individu, mulai dari penyusunan laporan, PowerPoint, coding, exploratory data analysis, hingga penyusunan track dan kesimpulan. Next. Berikut merupakan referensi-referensi yang kami gunakan dalam analisis ini. Mungkin bisa langsung di next. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.